Dok, sedikit dok, lagi rame pemberitaan artis yang apa katanya terkena penyakit menular dok. Itu seperti apa sih dok untuk emang pencegahannya, terus emang kalau minum obat tidak bisa menular ke anak-anaknya atau gimana? Oke, jadi ini sebelumnya ini kan penyakit menular mah banyak ya, banyak jenisnya penyakit menular ya. Ya berarti ini yang diomongin penyakit menularnya berarti kan Seksual. penyakit menular tertentu nih, Iya. ya. Yang lagi rame setahu saya itu kan yang penyakit menular yang 3 huruf gitu Iya. ya. Nah ini sih buat bukan nggak masuk ke masalah siapa itu, tapi ini untuk umum. Maksudnya untuk edukasi umum. Kalau misalnya penyakit ini kan kebetulan ini rame, orang-orang tuh selalu kalau misalnya udah terkena penyakit ini anggapannya itu udah aduh ini udah aib lah segala macam ya. Sebenarnya kalau ini kan penyakit kalau misalnya kita dijaga deteksi dini, kemudian minum obat secara teratur, kemudian pola hidup sehat, jaga nutrisi, gizi, kemudian cukup tidur, segala istirahat, olahraga. Jadi sebenarnya sama aja, ini bisa tetap hidup dengan sehat dengan seperti orang-orang biasa, ya, terus hidupnya juga nggak masalah gitu ya selama dia menjaga gitu, karena kan virus ini kan menyerang sistem imun tubuh. Jadi biasanya analoginya kayak gini, kalau misalnya rumah kita biasanya ada pagar, kemudian ada yang ngejagain gitu kan. Nah kalau misalnya mau ada yang maling, mau rampok, otomatis kan ada pagarnya, ada yang jaganya. Nah ini yang dihantam tuh sistem imun tubuhnya, berarti pagarnya dihilangin, yang jaganya satpamnya semua dihilangin, jadi otomatis yang mau ngerampok gampang langsung masuk. Jadi analoginya seperti itu. Nah selama dia jaga pola hidup, kemudian pola makan, kemudian minum obat secara teratur, otomatis itu tetap bisa hidup seperti orang-orang seperti biasanya gitu ya. Nah sekarang kan teknologi udah mulai berkembang. Sekarang ada lagi penelitian terbaru, kalau misalnya ada obat yang disuntikan cuman emang masih mahal obatnya itu. Setahu saya itu obatnya di Amerika semua sedang dalam penelitian dan sudah mulai dicoba ya. Kan ada penelitian itu kan ada tahapan-tahapannya, dan itu memang budgetnya itu masih lumayan besar ya, sekitar kalau nggak salah 400 juta satu kali suntik, itu setahun 2 kali suntik. Nah tapi tetap nyuntik terus selamanya gitu. Nah jadi kalau misalnya diperiksa lab, kemudian diminum obat pola hidup sehat, kemudian ternyata di hasil labnya itu virusnya itu tidak terdeteksi, undetect, berarti dia lebih aman. Lebih aman itu berarti dia tidak menularkan gitu. Jadi kalau undetect itu berarti untransmit. Jadi ada, kalau di istilah medis itu UU itu maksudnya UU atau W itu maksudnya UU itu undetect untransmit. Jadi kalau misalnya pola hidup sehat dicek ternyata virusnya tidak kedetek, ya udah itu berarti tidak menularkan gitu. Tapi harus dijaga dan tetap minum obat ya, bukan berarti dia antibodi atau tiba-tiba jadi negatif, enggak. Jadi untuk orang-orang yang sudah terpapar, antibodinya tetap positif. Ini beda nih ya. Jadi antibodinya positif tapi virusnya itu tidak kedetek, undetect. Tapi kalau dicek antibodinya tetap positif karena sudah terpapar. Jadi virusnya itu sudah masuk ke dalam tubuh dan badan itu sudah mengingat, makanya antibodinya positif gitu ya. Nah kalau ditanya kok ada yang antibodi negatif, itu kalau antibodi negatif berarti apakah sudah terpapar atau baru mau kena atau baru awal-awal. Karena gini kan pemeriksaannya itu ada beberapa macam ya. Jadi ada pemeriksaan menggunakan PCR, yaitu kemudian PCR atau NAT itu kemudian bisa dengan antibodi, bisa juga antigen antibodi generasi keempat atau P24. Nah jadi kalau misalnya PCR itu biasanya itu dia untuk 10 sampai 33 hari. Jadi ada beberapa literatur juga yang menyebutkan sampai 14 hari atau sampai 2 minggu. Kemudian yang antigen antibody P24 itu dia bisa sampai 18 sampai kurang lebih 45 hari. Nah, yang antibody itu terdetek itu 23 sampai 90 hari. Jadi bisa aja nanti kalau yang si PCR-nya itu antigen antibody-nya positif, tapi kemudian antigen antibody P24-nya positif, PCR positif, ternyata antibodinya itu yang nanti itu masih negatif, bisa. Kenapa? Karena kan dia sampai 90 hari gitu ya. Jadi tapi begitu udah terkena, antibodinya tetap positif, tapi virusnya yang undetect atau tidak terdeteksi, dan itu virusnya tidak terdeteksi berarti untransmit, jadi tidak menularkan.
tapi ya mesti jaga, bukan seenaknya gitu. Oke, Dok. Itu yang saya tahu saya ya. Oke dok, dok ini penyakit 3 huruf ini mungkin dalam kategori ini sebenarnya bisa disembuhkan secara total nggak sih? Sembuh gitu ya, bisa dikategorikan sembuh dan hilang itu, bisa seperti itu dok? Atau melalui proses nggak bisa sembuh tapi harus menjaga terapi imun seperti itu? Jadi ini sampai sekarang emang masih dalam penelitian terus, semua berlomba-lomba untuk menyembuhkan penyakit ini. Jadi kalau udah terpapar tadi, virusnya tidak kedetek tapi antibodi tetap positif. Nah, kalau sampai sekarang, kalau untuk penyembuhan total virusnya hilang dari tubuh sampai sekarang masih belum ada, penelitiannya masih berjalan, belum sampai ke situ. Jadi belum ada evidence base yang menyatakan kalau pengobatannya benar-benar menghilangkan virusnya dari tubuh, itu belum ada. Tapi ya sekarang lagi terus teknologi ilmuwan masih terus dicoba untuk menemukan. Sebenarnya makanya ada kemajuan dari yang minum obat sekarang udah mulai suntik, kan? Nah ini malah penelitiannya untuk orang-orang yang menggunakan suntik itu kemungkinan untuk terkena pun lebih kecil. Nah tapi masalahnya kan ini satu masih dalam penelitian, kedua budgetnya lumayan tinggi ya, itu sekitar 400 jutaan untuk satu kali penyuntikan gitu, dan itu setahun mesti 2 kali dan seterusnya akan menyuntik terus kalau untuk yang terkena. Oke dok ini penyakit 3 huruf ini dia itu bisa ditularkan melalui apa dok? Edukasi dari dokter takutnya kan? Jadi basicnya pertukaran sel itu jadi misalnya hubungan seksual otomatis kan biasanya ada yang tanpa disadari ada microbleeding biasanya, ada pembuluh darah kecil yang pecah, nah itu bisa pengaruh. Kemudian untuk orang-orang yang narkoba biasanya penggunaan jarum suntik barengan, semua itu bisa ya kan, penggunaan alat-alat misalnya sikat gigi bareng, kemudian gunting kuku bareng. Jadi beberapa alat-alat yang menyebabkan pertukaran sel itu bisa menyebabkan penularan bisa terjadi melalui hal demikian. Oke, kalau berhubungan badan menggunakan alat kontrasepsi bisa menularkan juga nggak tuh? Jadi emang kalau untuk tadi berhubungan badan, hubungan seks itu menggunakan alat kontrasepsi itu emang disarankan untuk mencegah penularan. Tapi untuk 100% kita tidak bisa menjamin. Tapi kalau misalnya 95% ke atas, 98%, 97%, 99% ya, tapi kan ada 1%-nya gitu. Jadi kalau diharapkan emang buat edukasi, ya sebenarnya diharapkan ya kalau bukan dengan pasangannya jangan melakukan sembarangan gitu ya. Tapi kalau melakukan sembarangan atau ganti-ganti segala macam itu harus menggunakan alat kontrasepsi. Nah, yang paling bagus ya tidak melakukan begitu, tidak berganti-ganti pasangan gitu. Oke, dok, perbedaan HIV dengan AIDS ini apa kata-katanya? HIV itu kan virusnya. Nah, kalau AIDS itu kalau misalnya HIV yang tidak diterapi atau tidak diobati akan masuk ke penyakitnya namanya AIDS. Tuh. Dan itu gejalanya seperti apa dok? Pucat kah? Gejalanya Badan turun? gini, gejalanya kadang-kadang kan ini kan menyerang sistem imun tubuh kita. Jadi mungkin masalahnya yang jadi masalah itu bukan cuman virusnya ini, tapi penyakit yang lain yang ikut-ikut menyertai atau ikut-ikut yang terkena pada orang lain yang menderita 3 huruf ini. Jadi tadi begitu masuk kan otomatis nggak ada penjagaan, imun tubuh nggak ada. Jadi yang biasa demam sembuh 3-4 hari sembuh, atau misalnya untuk kasus misalnya tipes abdominalis itu misalnya 1 minggu sembuh, bed rest, ternyata dia malah nggak sembuh itu berkepanjangan, bahkan malah jadi berbahaya gitu. Nah itu karena sistem imun tubuhnya. Kalau ditanya gejalanya itu biasanya ya kalau bisa dilihat itu biasanya kan kalau dia dijaga, diterapi dengan nutrisi segala ya seperti orang biasa. Tapi kalau misalnya nggak dijaga, dia stres, kemudian bikin imun tubuhnya turun, tidur enggak, segala macam, makan jadi susah, otomatis berat badan akan turun. Terus kemudian nafsu makan akan turun. Kemudian kelihatan kondisi keadaannya kan jadi kurang sehat. Terus habis itu kalau misalnya demam, biasanya demamnya lebih lama sembuh, sakit apapun lebih lama sembuh. Kemudian kalau jangka panjang itu kadang-kadang bisa timbul tinea atau jamur ya, apalagi di sekitar mulut segala macam itu mulai timbul gitu. Sariawan juga sukar sembuh, dan jadi penyakit-penyakit yang diderita akan lebih sukar sembuh gitu. Kalau misalnya dijaga segala macam, minum obat ya seperti orang-orang biasa aja gitu. Jadi kalau ditanya keluhannya, kadang-kadang nggak ada keluhannya mereka gitu. Kalau dijaga ya. Apa yang harus dijaga untuk supaya penyakit ini tidak menularkan orang lain? Ya, pertama yang kalau udah yang sudah terpapar otomatis itu bisa
lebih wise, bijaksana untuk menjaga, kemudian hidup dengan pola hidup yang bersih sehat, kemudian minum obat teratur sehingga viral load-nya itu 0 atau tidak terdeteksi sehingga tidak menularkan. Kemudian menjaga supaya lebih wise, bijaksana, supaya kan tahu apa aja yang mesti dilakukan supaya tidak menularkan ke orang lain gitu ya. Nah, untuk yang lain itu yang belum, ya otomatis satu mesti jaga, kan itu kan virus itu kan otomatis mesti imun tubuh kita kuat. Jadi pola hidup sehat, pola bersih sehat, kemudian nutrisi, jangan stres, kemudian jangan lupa pola hidup sehat, pola gaya hidup sehat, lifestyle termasuk tadi. Ingat, penularannya melalui pertukaran sel. Jadi jangan sembarangan berhubungan seks berganti-ganti pasangan, ya kan. Kemudian narkoba, karena itu penggunaan jarum-jarum suntik barengan. Kemudian kalau misalnya sebisa mungkin kalau misalnya menggunakan alat-alat tuh, misal sikat gigi, gunting kuku, semua itu memakai alatnya sendiri. Jadi kalau misalnya emang mau melakukan kebetulan mau treatment di luar, itu kalau misalnya bisa kan membawa alat sendiri. Kan kadang-kadang kalau untuk yang beberapa saya lihat untuk kasus-kasus kayak menggunakan pengobatan tradisional itu yang mengeluarkan darah, lebih baik kalau misalnya alatnya dibawa sendiri. Misalnya kan ada beberapa saya pakai bekam itu kan mengeluarkan darah ya. Jadi kadang-kadang itu kan harus disterilinnya kan nggak sembarangan. Sterilnya itu kan mesti pakai alat dan pakai bahan kimia tertentu untuk mensterilkan dari alat-alat tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya mau melakukan tindakan, lebih baik kalau bawa sendiri alatnya gitu loh. Nah, jadi ya lebih wise, bijaksana, kemudian edukasinya mesti tahu kalau ini semuanya penularan melalui pertukaran sel. Jadi ya diharapkan kita usaha sebisa mungkin untuk melakukan supaya tidak tertular gitu loh. Nah, jadi kalau tenaga medis, apalagi ya tenaga medis itu kan lebih juga rentan ya, karena menggunakan jarum suntik, melakukan operasi segala. Jadi biasanya mereka sudah tahu lah SOP-nya kalau tenaga medis gitu. Jadi yang pasti, yang paling penting kalau emang terkena itu jangan juga udah nganggap ini akhir dari kehidupan, tapi bukan. Berarti yang penting dijaga, minum obat teratur, kemudian kontrol teratur ke dokter, terus pola hidup sehat, pikiran yang positif, jangan stres, pola makan sehat, nutrisi sehat, terus bikin supaya virusnya tidak terdeteksi atau undetect sehingga nggak menularkan. Dan juga mesti wise, bijaksana, kalau emang sudah terkena udah tahu apa saja yang harus dilakukan supaya tidak menularkan ke orang lain. Itu aja sih.